Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi di JJM Otomotif. Kali ini ada Vega lama bersama Bro Amin. Jadi motor ini keluhannya engkolannya atau selahannya ini kadang-kadang slip ya. Sembari kita nanti akan bongkar, ini orangnya sudah nyuruh untuk ganti kampas kopling. Ya, 5TN ini punya Jupiter sama Jupiter Vega. Ini motor kan kodenya kan 4ST Vega R lama, jadi kampasnya bisa pakai Jupiter Vega R new sama ya. Motornya kalau diengkol ini kadang-kadang selip, jadi kalau dibawa jalan keluhannya biasanya RPM-nya meraung tinggi namun motornya tidak mau lari ya. Biasanya si kampas kopling ini sudah tipis ataupun sudah keras, sehingga ketika dikopling pun kadang-kadang lengket, giginya keras ya. Nanti ini kan kita bongkar. Oke bro, silahkan dibongkar bro. Ini kebetulan sudah kita servis, knalpot juga sudah kita copot tadi. Oke, setelah baut sudah terlepas semua, ini pak koplingnya akan kita buka. Cara bukanya cukup mudah kalau di motor Jupiter ini. Untuk jenis Yamaha, Vega, Jupiter ini engkolannya kalau lepas nggak apa-apa, ini mudah pasangnya. Karena biasanya motor Yamaha ini nyangkutnya di sebelah pak kopling. Oke, ini setelah kita bongkar, kita teliti dulu ya. Wah, lihat bro, ini olinya kotor, olinya sangat kotor ini. Kemudian perhatikan saat pada bagian kopling ini, dalam sini ada karetnya. Kalau ini kendor, biasanya saat dimasukin gigi dia bunyinya kasar, jeglok 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 jeglok. Alangkah baiknya ini kita ganti karetnya. Kalaupun tidak mau diganti, bisa diganjel. Sejenis motor Yamaha baik di Jupiter, Vega, Vega ZR atau apapun itu, kebanyakan ininya oblak ya, kebanyakan ininya oblak. Kalau di Honda jarang. Tapi alangkah baiknya kita bongkar dulu. Cepat bro, kampasnya bro. Pakainya kunci T8, ini bautnya ada 4 biji. Jadi ketika si kampas kopling ini dia sudah tipis ataupun lengket, kalau dibawa jalan seringkali selip ya. Kalau untuk akselerasi seringkali dia tidak kuat, motornya tenaganya turun. Kalau buat nanjak tidak kuat ya. Karena ini motor bebek, ada juga pada bagian kopling ganda, harus dicek juga ya. Seringkali pada mangkokannya dan juga kampasnya sudah mengalami keausan atau penurunan fungsi. Nah, ini kan apa namanya, giginya lengket juga, kadang keras. Kita copot dulu nanti. Nah, seperti ini. Untuk jenis motor Jupiter, Vega ya, Yamaha, perhatikan juga per yang terdapat pada bagian plat kopling. Ini di sini ada per kecil 3 biji ya. Jadi ini fungsinya agar ketika motor dikopling atau diinjak giginya, si kampas ini tidak lengket. Ini untuk mendorong bagian kampas yang luar ya. Jadi untuk menghindari si kampas kopling ini lengket satu sama lainnya, per ini harus ada. Kalau ini tidak ada, kadang-kadang ketika pagi-pagi kan olinya belum bersirkulasi, jadi giginya keras. Kalau ini pernya tidak ada ya, ini kecil namun bermanfaat. Usahakan gunakan part ataupun suku cadang yang original ya.
karena selain bisa menambah usia atau keawetan, juga kualitasnya baik. Kalau yang imitasi seringkali dia cepet tipis, cepet keras ya, kurang enak. Nah, kita tahani seperti ini, lalu buka menggunakan kunci 19. Ada kancingnya di dalam sana. Nah, nanti bro tuh duit bro kancingnya bro. Dikit bro, ini buat kancingnya bro, dikit bro. Bukan dikit bro. Oh iya bro. Ya, di dalam sana bagian mur ada kancingnya, dilepas dulu kancingnya. Lepas dulu pada bagian kancing yang terdapat di mur. Murnya mur 19 itu. Kena bro? Kena bro, tenang bro. Lepas murnya, perhatikan pada bagian dalam di sebelah belakang kaki 4 ini ada ringnya ya. Untuk Yamaha ada ringnya. Nah, perhatikan ring ini jangan sampai hilang ya. Nanti kampasnya tidak mau main kalau hilang, susah. Oke, sekarang kita perhatikan pada bagian apa ini namanya, hash kopling atau rumah kopling. Di dalam rumah kopling ini ada karet kopling yang kebetulan ini belum pernah ganti dari baru. Terlihat karena kelingannya ini masih orisinil ya. Cara bongkarnya mudah, nanti akan kita tunjukkan juga. Cukup menggunakan bor, karena seringkali teman-teman menggunakan gerinda ya. Jadi penutup si karet kopling ini seringkali dia rusak. Jadi usahakan harus memakai bor biar rapi nanti hasilnya. Kemudian cek juga pada bagian mangkok ganda, karena ini motor yang kita tangani, kampas gandanya ini tidak apa-apa, angkatannya tidak bermasalah. Jadi yang kita tangani, kita terfokus pada bagian si hash kopling dan juga kampas koplingnya ya. Sil-sil yang terdapat pada bak kopling di sini bro, ini diperhatikan juga ya. Kalau ini pecah, sirkulasi olinya akan masuk ke dalam crankshaft ini, nanti akan terhambat ya, sehingga stang pison akan cepat rusak kalau olinya ini tidak masuk secara full. Penyebabnya bisa dari seal ini ya. Ini seal ini kalau ganti murah, sepele sebenarnya, tapi akan menimbulkan masalah yang berat kalau tidak diganti ya. Oke, seperti ini nanti akan kita buka dulu pada rumah koplingnya. Nah, ditandai seperti ini dulu bro, nanti biar proses pengeborannya mudah ya. Harus di tengah-tengah tandanya ya, biar nanti bornya tidak melenceng. Nah, sudah ditandai, sekarang kita bolongi, kita bor ya bro. Diberi apa ini namanya, slemek ya. Tidak usah terlalu kencang, nanti somplak. Kita bor sedikit demi sedikit, jangan terlalu terburu-buru ya. Kalau kalian ngebornya terlalu terburu-buru, nanti bisa-bisa mencong, miring, nanti berabe ya. Harus pelan-pelan, ikuti gerakan bornya, harus benar-benar lurus ya. Seperti ini penampakan setelah dibongkar ya, dalamnya seperti ini. Nah, kalau kita bongkarnya pakai bor, tutupnya ini dia tidak cacat, tutupnya tidak akan cacat seperti ini. Tapi kalau di gerinda, pakai gerinda papas, ini pasti rusak ya, tutupnya pasti rusak. Kemudian cara ngakalinya seperti ini. Ini kan kancingannya ketika dibuka harus dibor ataupun digerinda. Lah nanti kita belikan kancingannya ini plus dengan karet kopling.
Kalau misal kalian pengen ganti, bisa kalian belikan, tapi harus yang orisinil. Karena kalau gantinya yang imitasi ini tidak akan tahan panas. Dipakai sekitar 2 minggu 3 minggu nanti ambrol terus nyumbat ke pompa oli berabe nanti. Yang orisinil harganya sekitar kurang lebih 30 ribuan lah. Mahal-mahalnya ya 40 ribu lah. Jadi kalau kalian tidak mau ganti, ini caranya mudah. Beli karet kopling yang imitasi, kan paling sekitar 15 ribu lah, paling mahal 15 ribu. Jadi kalian ambil ininya saja ya, ambil paku kelingnya saja. Kemudian caranya, ini karet kan orisinil, sayang kalau diganti. Kita ganjel menggunakan seperti ini, plat nomor ya. Kita ganjel menggunakan plat nomor ya. Seperti ini. Nanti dipotong sesuai kebutuhan, kemudian masukkan di sela-sela karet kopling yang sudah aus ya. Ganjelnya sesuai dengan kebutuhan. Jadi seperti ini ya bro cara ganjelnya ya. Potong plat nomor sesuai dengan kebutuhan, kemudian masukkan di potong plat nomor sesuai kebutuhan, kemudian masukkan ke dalam celah-celah di antara karet kopling dan juga dudukannya ini ya. Seperti ini. Ini sudah kita potong, lalu kita masukkan. Ganjel di mana saja terserah, kanan atau kiri, yang penting karetnya ini bisa kenceng ya. Kemudian perhatikan pada bagian rumah koplingnya, kalian bisa menambahkan lubang pada bagian sini. Fungsinya untuk menambah sirkulasi oli yang masuk ke dalam kampas dan juga plat kopling, biar nanti kampasnya tidak cepat selip, tidak cepat tipis ya, tambah menggigit. Jadi di area sini nanti kita tambahkan lubang bebas 1 ataupun 2 ya. Ini kan sudah ada lubangnya, nanti bisa ditambahkan lubang, tapi jangan terlalu banyak ya. Nah, bro, ini seperti ini cara kelingnya ya. Pakunya kita masukkan, kemudian ganjel pada bagian ini ya, menggunakan alat bebas saat duwe ini. Kemudian seperti ini ditahan ya, lalu kemudian ketok pakai palu seperti ini. Nah, seperti ini terus muter sampai kenceng. Oke ya bro, kurang lebih seperti ini setelah kita keling ya. Ini setelah kita keling, jadi yang diganti hanya pakunya saja. Kemudian karetnya kita ganjel. Ini dijamin manjur ya, dijamin manjur dan pasti awet. Daripada kita ganti baru, harganya lebih mahal, kualitasnya juga tidak akan begitu awet, nanti lama-lama juga akan oblak. Tapi kalau sudah kencang seperti ini terus diganjel, ini akan sangat-sangat awet ya. Oke, setelah itu akan kita pasang ya bro. Ini sudah dikeling seperti ini, kemudian akan dipasang. Pasang bro. Bro. Pasang juga ring pada bagian dalam ya. Ini ring ganjel yang kaki 4-nya. Jangan sampai lupa. Kemudian kalau di Jupiter ataupun Vega, ini ringnya semacam ini, ada kancingnya ya, seperti pada mur Mako Ganda Grand ya, ada kancingnya. Oke, kemudian cara pasang kampas koplingnya seperti ini. Kita masukkan dulu kampasnya ya. Nah, kemudian ambil plat yang ada dudukan pernya seperti ini ya, kemudian pasang pernya. Jangan sampai lupa ada 3 biji.
Kemudian cara masukinnya seperti ini. Ini kan plat kopling ada yang bagian rongga ya. Yang bagian rongga ini masuk ke dalam yang ada pernya. Ya, jadi sampai habis masangnya kampas dulu, lalu plat, kampas, plat seperti itu. Yang ada rongganya seperti ini berarti masuk ke dalam yang bagian ada pernya. Ya, karena ini rongganya ada 3 biji untuk tempat per. Kemudian nanti yang terakhir kali, yang plat ini yang terakhir, masangnya yang ada rongganya jangan di yang ada pernya. Yang ada pernya masuk yang ada lubangnya seperti ini, ya. Jadi untuk pemasangan plat yang paling terakhir yang ada rongganya ini jangan masuk ke bagian per, ya. Bagian per harus ditutup dengan tonjolan yang sudah ada lubangnya, ya. Fungsinya jadi ketika dikopling, per ini akan membuka otomatis pada kampas kopling, jadi tidak akan lengket ketika dikopling. Kalau pernya sudah tidak ada, ini bisa dipastikan motornya giginya agak keras ataupun lengket. Kalau digigi langsung codol begitu, langsung loncat ya. Usahakan per harus ada. Kemudian pasang lagi kampas kopling yang terakhir, lalu stutnya. Kemudian pasang penutupnya ini ya. Ya, pasang dewe. Jadi pasang tutupnya ini harus pas, biar nanti tidak slip. Kemudian pasang per, ada 4 biji pernya. Cara ngencenginnya jangan terlalu kenceng-kenceng banget ya, nanti bisa patah. Soalnya ini kan bautnya baut kecil ukuran 8. Jadi asal set saja. Bisa diganjel lewat sini gigi, bisa menggunakan kain ataupun kertas seperti ini ya. Ganjel seperti ini, lalu kencangkan. Kebetulan ini tadi engkolannya lepas, kita pasang dulu ya. Jangan lupa ketika melakukan pembongkaran baik dari mesin sebelah manapun harus diusahakan cuci sampai bersih ya. Oke, ini kan setelah kita pasang seperti ini ya, pastikan baut kencengnya ini rata, kenceng semua ya. Bila perlu dicek lagi sekali lagi biar nanti tidak bolak-balik bongkar. Kemudian lalu pasang pada bagian pak kopling. Kalau packingnya tidak rusak, tidak usah diganti ya. Tidak usah juga dikasih lem, tidak perlu itu. Kalau saya tidak pernah dikasih lem ya, karena sudah pasti tidak akan bocor. Yang penting bersih permukaannya. Kemudian kencangkan dengan kunci ya, di baut biar rata. Setelah dipastikan kencang semua, kemudian pasang engkolan, lalu knalpot ya, dicek lagi biar yakin. Usahakan ketika bongkar-bongkar ya, dicek lagi sekali lagi, harus bolak-balik ngeceknya. Apalagi kalian yang pemula, jadi tidak masalah kalau misal kalian cek 2 kali atau 3 kali biar yakin ya. Karena nanti biar tidak bolak-balik bongkar, ternyata ininya belum kepasang, itunya belum kepasang, nanti kalian repot sendiri ya. Oke, ini setelah dipasangi semua, dikasih oli, sudah hidup ya. Kita start lagi. Oke, mantap. Ini biar dikasih bancikan dulu, dikasih step dulu, nanti tak cobanya. Nah, ini sudah dipasangi step. Coba masukkan gigi mas. Mantap. Aduh, sudah mantap ya. Kampasnya sudah diganti, tenaganya juga sudah jos. Mantap ini. Oke, untuk tutorial pasang kampas kopling dan juga ganti karet koplingnya hari ini sekian dulu ya. Semoga sedikit bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dulu ya.
Sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.